Dimanapun kalian berada dan bersama siapapun kalian di sana, mereka ada di antara kita. Bersama gue Jero, selamat datang di Jero Podcast Semedi. Bersama saya Jero, kalian sedang mendengarkan Jero Podcast Semedi. Jero Podcast Semedi hadir menemani waktu rehat kalian dengan cerita-cerita seputar horor, mitologi, sejarah yang dikupas berdasarkan fakta dan sudut pandang metafisika. Mari kita mulai ceritanya. Namaku Lina. Beberapa bulan lalu kantorku pindah ke tempat baru yang berada di pinggiran kota. Dan di kantor baru itu, kami mendapati teror dari penghuni lain di bangunan itu. Kami mendapatkan teror yang menakutkan. Namun yang paling kuingat ialah ketika di waktu lembur. Aku sholat Isya di salah satu ruangan yang difungsikan sementara sebagai tempat sholat. Aku mengambil wudhu di kamar mandi dalam ruangan. Ruangan ini lampunya sudah redup. Jadi agar remang-remang gitu, aku berupaya mengumpulkan sisa-sisa keberanian dan mengusir segala pikiran negatif yang menyelimutiku. Baru saja takbir pertama, aku merasa di belakangku ada sosok lain yang mengikuti gerakan sholatku. Kala itu benar-benar mengganggu konsentrasiku. Ketika sujud rokaat pertama, jemari kakiku merasa menyentuh sesuatu. Aku mengeraskan suara takbir, mencoba menguasai kendali berani dalam diri. Sampai pada saat ketika aku bangun sujud rokaat kedua, betapa terkejutnya aku kala melihat di hadapanku sosok wanita berwajah gosong mengenakan mukena yang mengikuti gerakan sholat di hadapanku. Kami sholat berhadap-hadapan. Bisa dibayangkan, tubuhku lemas gemetar, terduduk di antara dua sujud. Sosok itu persis sekitar 2-3 langkah di depanku. Dia mengikuti gerakan sholatku, namun membelakangi kiblat, menghadap ke arahku. Jelas wajah gosong tanpa bola mata hitam putih semua membuatku kehilangan fokus. Aku sempat mematung beberapa saat dan dalam hati terus mengucap istighfar. Pikiranku menemui jalan buntu. Entah mengapa aku memutuskan untuk meneruskan sholat. Aku lanjutkan sujud, sosok itu juga sujud mengikutiku. Kurasakan kini ujung kepala kami saling bersentuhan. Sumpah, jika mengingat momen itu, aku masih merinding dan lemas sampai sekarang. Kala itu rasanya bukan lagi ingin teriak, tapi ingin nangis. Aku coba lanjutkan sholat dengan mata terpejam. Di rakaat terakhir, aku merasa sosok itu sudah tidak ada. Namun, aku belum berani membuka mata. Sampai pada mengucap salam, mataku terbelalak. Refleksku berteriak begitu melihat wajah sosok itu muncul di sisi kiri ketika aku tengok salam. Desa di mana menjadi tempat kami KKN ini adalah desa yang sangat nyaman untuk ditinggali. Warga masyarakatnya sangat ramah dengan semua orang, murah senyum, dan juga jiwa gotong royong antar warga membuat kami sungguh merasa beruntung sekali bisa KKN di desa ini. Sampai suatu ketika, salah satu temanku tak sengaja berurusan dengan mereka yang tak kasat mata. Namun tak sampai di situ saja. Semenjak kejadian itu, mulailah satu persatu fakta tentang rumah dan desa yang kami tempati terkuak. KKN atau kuliah kerja nyata merupakan salah satu program mahasiswa yang hampir dilakukan di setiap kampus yang biasanya itu bentuknya pengabdian masyarakat yang dikirim ke desa-desa yang di pelosok. Karena lokasinya yang di pelosok dan kadang juga perbedaan kebudayaan antara mahasiswa dengan desanya, itu membuat banyak pergesekan-pergesekan kebudayaan yang menyinggung ke adat sampai mengisahkan banyak cerita misteri. Banyak banget cerita-cerita mistis KKN yang sudah kita dengar. 2019
KKN di Desa Penari sempat viral sampai menggaung ke seluruh lintas medium platform. Dan yang terbaru, ada kisah KKN di rumah bekas pembantaian. Tergabung bersama saya Mas Wahid, seorang penulisnya. Halo Mas Wahid. Halo, assalamualaikum, selamat Oke, siang Mas Cip. Mas Wahid, sebelumnya makasih ya udah mau berbagi cerita nih di Jero Podcast Media nih Mas Wahid. Oke, sama-sama Mas Mas. Wahid, ini tweet rame banget, congratulations. Tahu minggu kemarin sempat menggemparkan Twitter sampai ke 73.000 like ya Mas Wahid ya. Ya, alhamdulillah Mas, sempat Gokil rame. sih. Gak nyangka sih. Setelah lama nggak nulis, tiba-tiba comeback dan rame, parah. Betul. Tapi ini menarik banget sih Mas Wahid. Dari judulnya aja KKN di rumah bekas pembantaian. Dan ini true story. Boleh cerita sedikit gak Mas? Dari mana dapat ceritanya dan narasumbernya bagaimana? Oke, jadi sebenarnya gini Mas Jero ya. Itu adalah diangkat ya atau terinspirasi dari kisah nyata yang dialami temanku sendiri. Namanya Uncle Sam ya. Itu akun Twitternya juga sama, namanya Uncle Sam. Waktu itu dia sedang KKN kan di bulan Januari kemarin tahun 2022. Jadi masih kemarin banget. Nah, kan kalau di Twitter itu kan ada space kan Mas, ada fitur space kan. Nah, jadi si Mas Uncle Sam ini dia pas waktu space ngomong ke aku, "Hit, ini aku mau ada cerita bagus nih gitu, tentang KKN-ku gitu kan." Terus aku langsung tanya aja, "Oh ya udah diceritain aja," aku bilang gitu kan, sekarang. Terus dia bilang, "Oh jangan sekarang, nanti aja pas kalau aku udah balik," gitu kan. Gitu sih. Nah makanya sempet rame karena ya ini tempatnya juga ada gitu loh Mas Jer. Di daerah Lampung sih lebih tepatnya. Ini terjadi di Lampung ya Mas ya? Ya aku Di juga Lampung, baca di betul. Lampung sih. Nah ini pada tahun berapa Mas? Pada tahun berapa Mas kejadiannya? Kalau untuk dari narasumber ya Mas ya, dari narasumbernya itu kan dia tanya sama warga kan, warga yang ya yang dituakan lah bisa dibilang ya. Konon kejadian pembantaian yang ada di rumah itu sekitar ya antara 70 sampai 80 tahun yang lalu gitu loh Mas. Boleh ceritain gak Mas ke kita pembantaian yang dimaksud itu tuh apa sih di rumah itu? Oke, kalau ini dari narasumber juga ya Mas ya, ini aku cuma menyampaikan dan sepahamku. Jadi dulu itu adalah sebuah rumah ya Mas ya, rumah pada umumnya. Tapi mungkin pada saat itu atau mungkin di tahun-tahun itu kan masih ramai dengan konflik kan ya Mas ya. Terus rumah itu dijadikan tempat untuk penyekapan Mas, penyekapan para gadis-gadis desa. Nah, di sana itu si gadis-gadis desa itu nggak cuma disekap gitu loh Mas. Mereka di sana ada yang diperkosa, bahkan beberapa ada yang hamil juga. Nah, kenapa jadi rumah pembantaian? Karena si perempuan yang hamil itu ada 3 Mas, yang disebutkan sama narasumber itu 3. Itu mereka dikubur secara hidup-hidup Mas. Dikubur secara hidup-hidup. Wah gila sih Mas. Itu pasti namanya penyekapan yang terjadi bukan cuma pemerkosaan mungkin ya, tapi juga ada penyiksaan. Dimana gue kebayang sih tempat ketika wanita sudah tidak lagi mendapatkan hak asasi manusianya. Betul. Dan dikubur hidup-hidup itu tahu gak Mas karena kenapa waktu itu? Mungkin teman-teman tahunya ketika dikubur hidup-hidup itu mereka nggak disiksa dulu gitu kan. Padahal dari ketiga sosok ini ya, ini bentar catatannya masih ada. Di pas waktu itu wawancara itu sempat aku tulis juga kan supaya nggak lupa kan. Nah, ketiga sosok itu ya ada 3 ya. Itu yang pertama itu dia dalam posisi hamil Mas, dan dikubur hidup-hidup. Posisi hamil ya. Nah, untuk yang korban kedua dia itu setelah melahirkan ya, dan dengan kondisi yang anak itu masih bayi abang lah, masih istilahnya bayi baru lahir lah. Nah, dia juga bersama bayinya dikubur hidup-hidup gitu loh Mas. Intinya dia dikubur juga gitu loh. Sama bayinya? Yang ngeri lagi tuh yang korban ketiga Mas. Kenapa tuh? Jadi si perempuan ini dia kan kayak semacam dipaksa untuk melahirkan gitu Mas. Jadi perutnya itu disayat. Ketika hamil perutnya disayat. Dan akhirnya dia juga dikubur secara hidup-hidup itu Mas. Wah itu gokil sih. Itu bayinya? Ya itu ya namanya juga disayat kan pasti juga gak selamat juga kan Mas bayinya. Dikubur juga? Ya intinya dikubur di tempat itu gitu loh. Di rumah itu ya? Nah nanti tempatnya yang sesuai dengan yang tak ceritain di tweet itu. Terus itu kan background story-nya udah gila banget ya Mas. Gue sih pasti nangkepnya si 3 arwah ini khususnya itu pasti punya dendam. Yang itulah yang membuat si Corinne-nya bisa menjelma untuk meneror siapapun yang singgah di rumah itu. Karena ya masih belum bisa terima ada amarah dan ada dendam. Rata-rata orang yang meninggal karena dendam ataupun karena amarah pasti jadinya ya nggak kulit anak merah ataupun
jin-jin lainnya yang intinya adalah syarat akan dendam. Nah, apa sih Mas yang dialami sama teman-temanmu, narasumbermu semasa KKN di rumah itu? Gangguannya itu kayak semacam ada dua jenis ya. Yang pertama itu kerasukan ya. Ya wajar lah ketika di rumah seperti itu. Itu yang kerasukan. Dan yang bisa dibilang ada sedikit ngeri itu adalah membo-membo Mas. Membo-membo itu apa ya? Membo-membo itu menyerupai. Itu kayak katakanlah gini, kasusnya itu gini. Sebut saja namanya Prita ya. Si Prita. Si Prita ini dia katakanlah dia masuk ke kamar mandi. Nah, ketika di kamar mandi itu dia minta tolong atau minta ditemenin sama si Meta. Nah, si Meta nunggu di luar, si Prita di kamar mandi kan, karena malam dan mungkin ya sakit perut dan sebagainya. Nah, si Meta kan nungguin di luar. Begitu si Meta lihat Prita udah masuk ke dalam, ya si Meta langsung tanya langsung, udah lu gitu kan. Tapi si Prita ini nggak jawab gitu loh. Dia tiba masuk kayak gitu terus diikutin lah sama si Meta karena dia kan cuma nemenin kan. Dia nggak ada mau buang air besar dan sebagainya itu nggak ada. Nah pas begitu si Meta jalan masuk ke rumah karena memang ya kalau rumah-rumah pada umumnya kan atau mungkin di desa ya Mas ya. Rumah dan kamar mandi itu kan terpisah kan. Iya. Di luar ya rata-rata ya kamar mandinya. Kamar mandi itu di luar dekat dengan sumur lah. Nah pas si Meta beranjak dari tempat dia menunggu itu sama si Prita langsung di chat gitu lah, dikabarin WhatsApp lah ya. Kok kamu ninggalin aku gitu kan? Lah itu kan barusan yang aku itu kamu loh. Enggak, ini aku masih di dalam kamar mandi gitu. Itu masih yang ngeri itu seperti itu kejadiannya. Wah, jadi si hantu itu menyerupai salah satu dari mereka ya? Betul. Oke, lalu setelah itu Mas ada lagi gak? Kejadiannya itu sebenarnya kerasukan Mas. Kerasukannya itu hampir setiap malam ya, bisa dibilang sering lah ya, dibilang sering. Kerasukannya itu ada yang ya cuma kerasukan diem kayak gitu. Ada yang sedikit menunjukkan eksistensinya kayak teriak-teriak atau apa kayak gitu. Nah tapi anehnya ketika diajak mediasi atau mungkin diajak ngobrol ya, mereka tuh nggak ngomong Mas. Nggak ngomong, diem aja gitu. Paling ya dengan cuma melotot kayak gitu. Terus dari warga sekitar itu sempat ada omongan, wah itu rumah angker, oh itu rumah ada bekas ini nih, gitu gak Mas? Ini Mas, warga itu menutupi kebenaran soal rumah itu karena itu adalah urban legend Mas. Ya. Urban legend dan ditambah lagi aib dari desa itu. Oh iya, namanya kan ini fenomenal ya menurut gue. Terjadi di masa lalu sebegitu kejinya mereka, dan itu mungkin bisa jadi kayak udah cerita turun-temurun. Betul. Yang udah menjelma urban legend cuman ditutupi. Tapi gue penasaran sih kenapa ditutupi gitu Mas. Jadi apa ya Mas, mungkin ini menurutku pribadi setelah mendengar temanku kan. Ya mungkin karena di lain sisi warga tidak ingin tahu bahwasanya dulu di rumah atau di daerah situ ada pembantaian gitu loh Mas. Menurutku ya. Terus gimana akhirnya bisa tahu nih teman-teman kalau rumah itu ternyata adalah bekas pembantaian? Nah jadi waktu itu ya Mas, kan aku tadi sempat ngomong kan, ada kejadian kesurupan kan. Nah pada malam keberapa itu aku lupa. Ada itu si Prita itu, aku ngomongnya si Prita aja. Sebut saja namanya si Prita itu, dia kesurupan. Tapi kesurupannya itu aneh. Anehnya? Dia kesurupan tapi pola tingkahnya itu seperti bayi, kayak merangkak kayak gitu. Oke, maksudnya ini pasti Mas Jero langsung ingat, oh ini kayaknya sosok yang di antara ketiga itu tadi kan. Lanjut Mas. Nah terus itu ditanya karena sebelumnya kan kalau diajak mediasi nggak mau kooperatif, maksudnya nggak ada yang mau ngomong kan. Ngomong pun paling ngelantur dan sebagainya. Intinya nggak ada informasi yang bisa didapat lah. Nah pas malam itu si Prita ini kesurupan sosok yang menyerupai bayi atau mungkin gerak-geriknya kayak bayi itu. Akhirnya dia si Prita ini ngomong Mas, menjelaskan bahwa dulunya rumah ini itu gini bahwa bekas pembantaian dan apa ya. Oh ya, aku sempat lupa Mas tadi. Ada kejadian kan. Intinya semua ini berawal ketika salah satu temanku tidak sengaja bersinggungan dengan mereka, ya kan. Nah, jadi itu sebenarnya di awal KKN. Gimana tuh Mas? Di awal KKN itu salah satu perempuan itu masak terus kan ada air bekas masak kan, katakanlah air bekasnya yang panas itu akhirnya dibuang keluar. Nah dibuangnya di luar itu di bawah pohon pisang. Ya wajar dong ya kan. Membuang sesuatu pasti di luar kan, jarang yang di dalam rumah itu jarang. Nah setelah itu kesurupan Mas.
Terus tak sambung ke tadi ya yang berita kesurupan anak kecil ya. Iya. Nanti soalnya ada kaitannya kurang lebih seperti ini. Oke. Kenapa ketika si perempuan ini membuang air di sana kok dia kesurupan? Karena di pohon pisang itu, di bawah pohon pisang itu adalah kuburan mereka, Mas. Shit. Kuburan mereka. Oke. Maksud ya. Iya. Tapi si Sam ini nggak langsung percaya begitu saja gitu loh, Mas, dengan ucapan si makhluk ini. Iya kan? Dia butuh validasi lagi. Oke, singkat cerita, akhirnya dia mencari tahu ke sana ke sini dan sampailah dia bertemu dengan, sebut saja namanya Mbah Wiro. Nah, Mbah Wiro ini ya yang menceritakan itu tadi. Tapi beliau itu pada mulanya menutupi juga, Mas, seperti warga yang lain gitu loh. Dia menutupi bahwasanya kebenaran atau kejadian sesungguhnya di rumah itu. Nah, udah dipepet terus sama si Sam kan. Akhirnya dipepet terus sampai si Sam itu ngancemnya gini. Ini tak translate ke bahasa Indonesia aja ya. Karena dia ngomongnya pakai bahasa Jawa. Karena di Lampung juga kan kebanyakan masih bahasa Jawa jadi bahasa keseharian kan, Mas. Kurang lebih kayak gini. Ya udah Mbah, kalau kayak gitu, kalau semuanya Mbah nggak mau ngomong soal kebenaran rumah itu, jangan salahkan saya jika sosok itu tak pindahin ke rumah sini, ke rumahnya mbahnya itu. Siapa yang ngomong gitu, Mas? Si Sam, si Uncle Sam. Oh, Uncle Sam ini juga punya kepribadian yang bisa juga ya, kemampuan supernatural juga ya. Iya, dia bisa. Nah, maka dari itu akhirnya si Mbah Wiro ini akhirnya speak up dan membenarkan kejadian itu. Mbah Wiro ngomong bahwasanya kejadian pembantaian itu dulu ya, itu terjadi ketika Mbah Wiro umur 15-an tahun lah. Dan saat itu Mbah Wiro kurang lebih umurnya sudah 90 tahun. Jadi ya sekitar 75 tahun yang lalu. Nah, oke sih. Gitu, Mas. Ini keren banget sih ceritanya sih, Mas. Memang mulanya dari sebuah kekejian pembantaian di masa lalu yang gue gak habis pikir sih, bagaimana 3 wanita dan salah 2-nya hamil dikubur hidup-hidup begitu aja. Ya otomatis mereka menyimpan dendam yang kebawa sampai kehidupan sekarang. Dan itulah kenapa mereka mengganggu sih. Tapi seharusnya banyak pembelajaran yang bisa diambil dari sana sih ya, Mas ya. Dan gue dengar juga katanya ini bakal naik jadi buku, Mas. Congratulations lah by the way. Iya, terima kasih, Mas. Ditunggu. Karena kenapa? Gimana? Koreksi ya, Mas, tadi bukan salah 2. Memang yang jadi korban bertiga itu memang hamil semua, Mas. Oh, 3-tiganya hamil? Hamil. Gila, parah sih. Nah, penyelesaian dari teror ini itu pas si Sam ini habis dari rumah Mbah Wiro ya, sebut saja namanya Mbah Wiro tadi. Akhirnya dia kayak semacam, aduh ini makamnya di mana gitu loh. Dia mencari. Akhirnya dia mediasi atau melakukan cara supaya dia tahu di mana lokasi makam. Dan akhirnya ketemu makamnya itu ada di bawah pohon pisang itu tadi, Mas. Yang gak jauh dari rumah itu. Yang di samping rumah. Dan yang keren sih, ngerinya lagi adalah ketika digali itu nggak ada setengah meter, Mas. Ya kurang lebih setengah meter itu udah ada tulang, ditemukan kerangka. Jadi nggak dalam. Oh, jadi sempat digali dan itu ketemu tengkorak-tengkorak tulang belulangnya. Iya, ya intinya ketemu itu kerangka. Tapi yang ketemu cuma 2, Mas. Yang satunya nggak tahu di mana. Setelah ketemu tengkorak itu dikuburin lagi kah sama teman-teman Uncle Sam ini? Setelah ditemukan itu, akhirnya si Sam ini dengan teman-temannya ya, Mas ya, memakamkan secara simbolis kayak gitu loh. Maksudnya dimakamkan dengan layak kayak gitu. Terus ya dikirim doa dan sebagainya. Disempurnakan lah ya, betul. Supaya mereka bisa lebih tenang. Betul. Wah, seru. Pasti banyak banget nih, Mas, bagian-bagian yang belum sempat diceritain nih di thread Twitternya nih. Kita nunggu banget nih kapan kira-kira buku versi cetaknya bakal terbit. Nanti berkabar dan pasti bakal seru banget sih, Mas. Ada yang mau disampaikan gak, Mas, ke teman-teman pendengar Roof nih dan RCTI Plus dimanapun mereka berada yang lagi dengerin ini? Oke, mungkin sebelum tak tutup ya. Jadi itu tadi soal teror rumah bekas pembantaian itu sebenarnya masih sebagian dari kisah KKN temanku tadi, Mas. Karena sebenarnya judul yang mau tak ambil itu adalah yang mencakup semuanya. Yang tadi kan mungkin buat teman-teman yang udah baca ya, Mas, yang baca tweetku di Twitter, mereka mikirnya masalahnya itu cuma di rumah, padahal enggak. Masalah lebih besar itu ada di desanya, Mas. Jadi di desa itu ada teror yang udah sejak lama meneror warga situ, Mas. Sejak lama, udah tahun ya sekitar 80-an. Itu soal teror Aul, Mas.
Tapi untuk teror Aul itu nggak tak tulis di tweet Mas, karena apa ya, dari pihak penerbit juga ngomong bahwasanya mendingan jangan semuanya ditaruh tweet Mas, supaya ketika besok buku ini launching, ya teman-teman masih ada antusias untuk membaca kayak gitu. Ya, Dan masih panjang ceritanya Mas soal teror Aul dan lebih ngeri. pasti sih karena background dari hantunya aja ini udah serem banget, udah kacau banget sih. Gue pernah nulis cerita juga Mas tentang yang satu korban pemerkosaan itu cuma satu, itu aja udah ngeri banget. Apalagi ini 3 gitu sih. Jadi gue tunggu banget sih Mas, teman-teman tunggu banget kapan bukunya bisa rilis. Segera diinformasikan ke kita dan semoga kengerian-kengerian ini bisa sampai ke pembaca, tapi mereka yang diceritakan bisa lebih tenang karena ceritanya akhirnya diungkap. Akhirnya kisah pilu mereka bisa diketahui dan akhirnya didoakan oleh banyak orang. Betul, Itu sih goalsnya. Betul, dan fun fact ya Mas, fun fact. Uh-uh. Dulu kan aku tahun 2020 ya kalau nggak salah. Mas Jero juga tahu kan yang tweetku soal KKN Rumah Kosong Klaten. Ya, aku baca. Nah, itu kan bisa dibilang sosok yang ada di rumah itu nggak terima ya Mas. Maksudnya mengganggu aku gitu loh. Nah, bedanya dengan yang tweet ini adalah sosok yang aku ceritakan ya, itu mengizinkan untuk dituliskan Mas. Iya, keren ya. Karena makanya nggak ada gangguan. Karena kisah-kisahnya mereka itu begitu pilu Mas. Mereka tuh pengen orang-orang tuh tahu kesakitannya mereka. Karena ketika banyak yang mendoakan, itu mereka tuh merasa lebih tenang, merasa lebih baik, merasa lebih sempurna. Jadi ya itulah hikmah dibalik penulisan thread ini menurutku sih bagi si sosok makhluknya itu ya Mas ya. Betul sih. Oke deh, thank you banget nih Mas Wahid nih atas kesempatannya buat berbincang-bincang secara eksklusif nih di podcast Jero Podcast Medi nih. Oke, sama-sama Mas Jero. Mas Wahid, thank you. Oke, sip. Ditunggu update-update dan cerita-cerita selanjutnya. Siap. Jangan lupa berkabar ya. Siap Mas Jero. Oke teman-teman, kita sudah ada di penghujung acara. Terima kasih buat semua pendengar yang udah dengerin Jero Podcast Medi episode kali ini, episode KKN di rumah bekas pembantaian. Jangan lupa dengerin terus Jero Podcast Medi eksklusif cuman di Roof, Audio Plus, RCTI Plus. Sampai ketemu minggu depan. Roof, your audio entertainment universe.